sharing pada saat siang hari ini. Kiranya Tuhan, obrolan kami ini boleh membawa manfaat bagi setiap orang yang mendengarnya. Bapa yang baik, kini kami buka acara kami pada saat siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? puji Tuhan, baik luar biasa ya. Amin. Hari-hari harus baik ya, Bu ya. Ya, tiap hari selalu baik. Kalau nggak baik, aduh, ini Iya, gimana sih kalau nggak baik, iya, betul nggak, Bu? betul. Terlebih pas lagi jalan-jalan, lihat judul di Ana, kok judulnya kayak gitu ya. Jadi aku, Iya, tapi emang benar kan, Bu ya, dari temanya itu pas banget gitu ya. ya betul betul. Eh, kepada siapa itu ditujukan ya, An? Aduh, kalau ditujukan sih buat semua orang ya, kalau menurut saya ya, Bu Ya, ya. Karena gini, banyak orang kan eh, dia pikir semuanya itu dari Tuhan, betul nggak, Bu? Tapi kan iya, belum tentu gitu. iya, iya, iya. Iya, Kalau jadi memang iya, sih Bu. Silakan. apa namanya kalau secara pribadi, kalau boleh aku sharing tuh, jadi kalau aku adalah waktu kemarin-kemarin, ini aku bicara secara pribadi ya. Iya, Jadi, kurang lebih 9 bulan lalu atau bahkan setahun lalu kita ambil mundur ya, segala sesuatu kalau aku punya sesuatu rencana atau, keinginan atau apapun itu, aku selalu bertanya pada, suamiku ya, "Aku mau begini, aku mau begitu, aku mau begini, mau begitu," gitulah selalu kita bicarakan, ngobrol bersama gitu. Lalu, tiba-tiba, teman ngobrolku dipanggil Tuhan, kurang lebih 9 bulan lalu ya. Lalu sekarang teman ngobrolku siapa, gitu kan? Tidak ada. Jadi, segala sesuatu saat ini aku harus, mulai, mengambil apa ya, mengambil cara yaitu bahwa segala sesuatu aku harus bawa ke dalam tangan Tuhan. Aku harus bicara kepada Tuhan. Karena teman ngobrolku tidak ada lagi kan. Berarti teman ngobrolku sudah diganti. Aku ganti dengan ya Tuhan aja dong. Karena Tuhan yang ambil suamiku kok. Berarti sekarang teman ngobrolku adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Aku berpikir begitu. Jadi selama kurang lebih, ya 9 bulan ini ya, bila ada sesuatu hal atau rencana atau apapun, semua aku obrolkan atau aku tanyakan kepada Tuhan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku rencanaku seperti ini, rencanaku seperti itu. Eee, tolong Tuhan, kiranya kalau memang Tuhan berkehendak, ada jalan gitu ya, aku selalu begitu. Ya, puji Tuhan selalu diarahkan kepada hal-hal yang, jelas kalau Tuhan pasti mengarahkan hal-hal yang baik ya. Aku dibawa ke dalam tempat-tempat atau komunitas-komunitas yang, sehat, yang juga dapat membuat, karakterku lebih, dibawa untuk menjadi lebih baik gitu ya, belajar untuk menjadi, lebih baik gitu. Dalam segala sesuatu aku belajar dan diajarkan Tuhan selama 9 bulan ini dalam setiap pertanyaan-pertanyaanku itu. Begitu, An. iya, benar, Bu. Benar banget. Karena memang ya kita nggak usah ngomongin orang ya. Maksudnya kita juga pasti mengalami ya, Bu ya. Kayak segala Iya, sesuatu itu kita langsung eh, lakukan tanpa tanya dulu sama Tuhan. Nah, kalau mhm, udah akhirnya itu terjadi kesalahan, pasti kita kecewa dan akhirnya apa? Kenapa sih begini? Oh ini begini. Nah itu mhm. harusnya kan kita tanya dulu sama Tuhan kan benar? Iya, iya Gitu. betul.
Eee, itu kan terjadi jadi gini ya, memang terjadi pada saat ada seseorang yang bisa kita ajak bicara pada saat, itu salah, kita bisa salahkan seseorang yang kita bisa ajak bicara siapapun itu. "Kamu sih, gara-gara kamu sih," gitu ya. "Gara-gara kamu sih jadi begini, gara-gara kamu sih kamu gini," gitu terus. Tetapi saat, dan aku mengalami sendiri kok 9 bulan ini kurang lebih, segala sesuatu aku taruh ke dalam tangan Tuhan, aku tanya, aku ini selalu aku tanyakan itu. Dan aku betul-betul kutanyakan, "Tuhan gimana nih?" Dan betul-betul kupergumulkan, "Bagaimana nih Tuhan?" Gitu loh. Ya puji Tuhan setiap pertanyaanku itu, eee, jawaban-jawaban itu Tuhan berikan gitu loh. Melalui seseorang tentunya yang Tuhan sudah, Tuhan percaya untuk, dialah nih jawaban dari doamu gitu kan, gitu. Iya. Ini kayaknya ada Pak Samaria. Shalom Pak Samaria, Bapak kita ini. Shalom Mbak Samaria. Selamat siang Pak. Belum. Oh, masih di mute. Ya, Enggak, salam, Bapak. salam. Salam, Nah, selamat ini siang. Bapak Shalom. kita ini. Oh. Ditunggu makan siang dulu ya, Pak. Iya. Gimana Oh. kabarnya? Iya. Baik semua, baik semua. Nah, Amin. begitu. Begitu. Iya. Temanya bagus nih Pak hari ini Pak. Kenapa nggak tanya? Nah tuh kan, bener nggak Pak? Harusnya kita Iya. tanya Tuhan ya Pak. Jangan kita main segala sesuatu yang kita dapat kita ambil aja. Iya. Kita tanpa tanya Tuhan, akhirnya kita kecewa dah. Betul nggak? Aduh. Betul. Setuju, setuju. Iya, Jadi harus seperti tanya dulu ya. silakan. Enggak, Iya. nah, ayo dilanjut sebentar. Kita iya, yang seperti tadi itu sharing seperti itu yang kadang-kadang memang itu pengalaman pribadi Jadi, memang memang seperti itulah kenyataan yang terjadi di aku sendiri bahwa, saat ini memang, ada judulnya ini bagus ya, "Kenapa nggak tanya?" Ya, ini kenapa nggak tanya ini, itu, beberapa tahun lalu begitu selalu kejadiannya, tetapi saat ini memang menyadarkan aku untuk selalu bertanya bahkan dalam setiap rencana-rencana yang, aku buat sendiri, dalam setiap masalah-masalah yang ada, dalam situasi-situasi tertentu. Jadi setiap kali itu pasti, aku sekarang ini justru, aku harus kutanyakan itu, atau lebih 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 mudahnya yang dimengerti adalah itu kubawa ke dalam, tangan Tuhan, dalam doaku gitu loh. Gitu. Iya, betul. Sebenarnya ada juga salah satu contoh ya, Bu. Ya, Kayak silakan. teman saya di sini. Jadi dia itu, apa namanya, eee, kan mau, ganti bos ya, mau ganti bos. Saya, nggak tahu lah apakah dia tanya sama Tuhan atau tidak. Karena, saat dia mau ganti bos itu temannya yang satunya yang carikan dia, bos baru gitu kan ya. Nah, Eee, singkat cerita, dia itu setelah masuk yang ke tempat baru, dia banyak kecewa, nggak sesuai seperti apa yang dia inginkan. Nah, kan Oke. itu kan bisa salah kaprah dan akhirnya apa? Dia menyalahkan temennya kan. Jadi dia kecewa dengan temennya, begini, begitu, begini, begitu. Kata saya, "Aduh ini, apa, kasihan sekali," gitu kan ya. Karena, apa sih, kok kamu nggak mau tanya dulu sama Tuhan, benar enggak gitu loh, ya kan? Karena Iya, iya. kalau kita nggak tanya dan akhirnya kecewa sama teman jadi musuh. Nah, betul nggak Bu? Betul, betul. Betul, benar, betul sekali itu maksud aku, banyak loh kejadian kayak gitu, bahkan aku juga kan ngalamin juga bahwa, eee, tidak pernah aku bertanya itu saat ada seseorang yang bisa kutanyakan gitu loh. Tidak pernah aku bertanya, secara pribadi, kepada Tuhan dalam rencana-rencanaku, tidak pernah loh. Ini kan, kenapa sekarang aku bisa, eee,
bertanya itu kan karena, memang sekarang justru itu menjadi suatu kebutuhan aku untuk bertanya. Tapi seperti temennya Ana yang diceritakan, mungkin dia, punya seseorang atau punya sahabat atau punya siapa yang bisa ditanyakan, sehingga sepertinya tidak perlu dia berdoa dulu dan bertanya, "Tuhan mau apa nih? Ini rencana aku nih." Mungkin ya, mungkin Iya. karena kan aku juga ngalamin begitu, gitu. Aku juga begitu kok, gitu dulu. Betul itu. Pada akhirnya saat sudah Makanya. masuk begitu, tiba-tiba banyak, wah kok, kadang-kadang justru bisa juga nih eee, menurut dia dalam pemikiran dia, itu adalah dalam pemikirannya loh ya, "Oh ini kali nih, ini benar kali nih. Oh iya 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 deh, aku masuk aja deh." Gitu loh. Jadi dia justru, Iya. berpikir sendiri dalam pikiran dia sendiri, mengolah di pemikiran sendiri. Itu pun aku pernah begitu, gitu loh, aku pernah begitu juga. Iya, betul. Makanya, apa, kita tuh, gimana ya, kalau menurut, eee, ini Pak Samaria sudah monitor belum ya? Apa masih makan ya? Maksudnya pengen tahu nih pendapat Pak Samaria gimana nih kalau misalkan, kalau sudah terjadi dan akhirnya kekecewaan itu, eee, terjadi juga. Nah itu jadi gimana Pak untuk mengatasi? "Kenapa kamu nggak tanya? Harusnya kan tanya." Nah itu. Itu, gimana Pak kalau sudah terjadi akhirnya dia kecewa kan? Nah gimana Pak? Iya, ya. Ya, yang pertama kan dia tahu bahwa yang terjadi ini sesuatu karena kesalahan dia ya, kesalahan tidak bertanya. Iya betul. Nah, jadi kalau ini sudah terjadi, yang pertama itu menyadari dan ya mohon ampun, kembali lagi ke yang semula. Jadi kita ini misalnya berjalan dari titik A mau ke titik B, kan begitu? Iya. Sedang dalam perjalanan tiba-tiba bisa jadi kita melihat ada simpang menuju titik C. Atau kita berinisiatif, saya mau pindah ke titik C, kelihatannya titik C ini lebih singkat, lebih cepat membawa saya, kan begitu? Iya iya. Iya Nah, betul. ketika kita tahu ternyata itu tidak benar, yang bisa kita lakukan ya kembali ke titik semula. Kemana kita mulai menyimpang? Misalnya Mhm. kita tadi menyimpangnya itu sudah di langkah kelima dari 10 langkah, kan begitu? Iya iya. Ya, pulang lagi aja ke titik nol di mana tadi kita nyimpang. Jadi batalkan putusan atau batalkan apa yang sudah kita lakukan. Kembali ke semula. Nah, puji Tuhan kalau dikembalikan itu kita boleh ke titik 5. Mmm. Ada kalanya Tuhan mau kita ditempa ulang, bisa aja diturunkan ke titik 3, bahkan kita kejadian Iya. diberikan ke 0. Iya iya. Karena Tuhan tidak mau ada bangunan apapun yang dibangun di atas rencananya itu yang keropos. Mmm, betul. Dia Iya. dia biasanya kembalikan kita, hancurkan lagi semua, bangun lagi fondasi yang kuat. Tapi ada kalanya tidak, Tuhan langsung tolong, dikembalikan lagi ke titik di mana kita beloknya. Yang mana ini? Misalnya contoh yang kita dikembalikan ke titik belok. Ketika Abraham membawa istrinya ke Mesir, dia menyatakan bahwa ini bukan istrinya, tetapi apanya? Ingat nggak? Sarah itu diakuinya sebagai apanya? Oh, dipakai saudara dia, saudaranya Saudara. Iya. Nah, kan akhirnya terjadi itu bermasalah. Bermasalahnya apa? Dia akhirnya walaupun memang dikasih apa kan akhirnya dipulangkan kan sama Firaun, tidak boleh di situ kan? Iya Karena iya. hampir mencelakakan Firaun, itu alasan Firaun. Jadi dia dikembalikan.
Iya. ke titik awalnya. Jadi dia tidak lagi misalnya diperbaikin ya sudah di Mesir. Di Mesir itu dia dibenahi ulang. Oh, enggak, ya tetap harus dikembalikan. Nah, atau contoh istrinya Yakub. Yakub ya, istrinya Yakub. Siapa Pak? Rahel? Iya Rahel apa Lea? Yang mengambil Nah, Ishak ya? Ya Pak. yang Istri. mengambil terapin ini. Oh, terafim. Iya, itu Rahel ya yang ngambil ya? Oh iya Rahel. Rahel. Ribka Arif. yang disayanginya kan, yang ngambil terafim, iya ya. nah dia kan tidak, Tuhan ya kan tahu itu salah ya. Iya. Betul Pak. Nah, tapi di situ pun sebenarnya kan tidak ada pengakuan, tapi sebenarnya di situ sudah ditunjukkan bahwa itu tidak benar kan, itu. Iya betul Nah, betul. jadi ada kalanya kita itu ya tergantung, nggak semua sama. Jadi kalau saya sih selalu akhirnya hanya dibikin mutar-mutar. Misalnya begini, Tuhan sudah mau saya dari titik A ke B, di tengah jalan saya lihat ini ada C. Wah, C ini kelihatannya bagus. Jadi berapa lama saya pakai waktu saya ke C, ya saya tidak maju-maju. Di situ aja diputar-putar. Sampai saya akhirnya nyadari, nah itu kan ada baiknya. Ada yang dihukum. Iya. Ya, karena berani keluar, ya kepret. Nah, Iya, iya. yang paling utama pertanyaan tadi ya kita sadar, kita salah, dan kita mohon ampun. Iya. Dan kita nyatakan, kita kembali ke jalannya, dan pembelajaran ini bisa kita jadikan tonggak lah ya dalam segala hal kita bertanya. Nah, nabi, raja-raja itu banyak yang ini kan yang bisa kita jadikan contoh. Salah satu yang bisa kita jadikan contoh dalam topik seperti ini, kenapa nggak tanya, itu Daud. Daud itu selalu bertanya. Selalu bertanya. Oke, ya, Pak Samaria, tapi bisa juga ya, bisa juga kejadian pada saat setiap rencana atau suatu hal kita tidak tanyakan kepada Tuhan, kita jalan sendiri, bisa juga pada saat sudah sesuai dengan pilihan kita dan bukan maunya Tuhan, pada akhirnya seperti hal itu bahwa kita mengalami satu waduh salah nih gitu ya, waduh salah nih gimana ya, pada satu titik di mana kita nggak bisa mundur tetapi kita harus maju, tetapi apabila dalam, ini secara pengalamanku pribadi ya Pak, bahwa, misalkan, ini kita udah nggak bisa mundur ya, mau nggak mau, harus di situ misalkan ya, tetapi, kita bawa hal itu, persoalan itu, "Tuhan ini gimana? Aku sudah melakukan, kesalahan dalam memilih ini." Pada saat itu, terkadang terkadang ada aja, jalan bahwa yang tadinya, wah salah banget ini ya, tetapi ternyata bisa loh, bahwa ya karena kita mundur nggak bisa nih. Memang terkadang di situasi tertentu ada yang kita tidak bisa mundur gitu, memang ya sudah mau nggak mau ya harus maju gitu ya, dengan pilihan itu. Jadi, pada saat kita membawa itu, "Tuhan ini udah salah nih begini, aku sudah terlanjur begini." Pada saat kita bawa itu, Tuhan jawab itu juga, bisa juga terjadi Pak, bahwa ya sudahlah mau bagaimana ya, artinya, ada aja gitu apabila betul-betul ya kita bawa dalam, doa kita kepada Tuhan, ini sudah terjadi nih, kita mau apa. Tapi Tuhan kasih jalan itu pernah juga Pak itu terjadi gitu loh Pak. Tetapi apabila aku mungkin saat itu tidak menyadari bahwa, istilahnya tetap berjalan dalam pemikiranku sendiri, mungkin aku akan, bingung ya dengan, "Oh kok begini?" Tetapi pada saat di mana aku melakukan kesalahan dalam memilih,
jalur atau bahkan sama sekali tidak pernah itu kubawa dalam doaku, pada saat kesalahan itu lalu aku membawa dalam doaku, di dalam kesalahan itu pun aku rasakan Tuhan turut bekerja untuk mencarikan aku, jalan keluarnya, Pak. Itu yang aku rasakan waktu itu. Jadi, itu apabila pilihan itu tidak memungkinkan aku, mundur, kembali gitu, itu tidak memungkinkan, gitu. Itu pengalaman banget ya di suatu situasi seperti itu. Lalu aku betul-betul, minta, "Aduh udah pusing banget nih Tuhan, kok kayak gini ya?" Tapi, di situ Tuhan itulah Tuhan ya, Tuhan itu baik sekali sehingga pada saat kita mengalami sesuatu hal yang menurut aku itu kesalahan aku sendiri karena aku sama sekali tidak kubawa itu ke dalam, doa, tapi pada saat itu kesalahan terjadi, eee, pada saat aku juga menyerahkan semua itu, "Tuhan aku udah nggak tahu lagi deh," gitu ya, "kenapa harus begini dan harus sampai di sini." Di situ Tuhan buat juga, ada jalan aja gitu loh, Pak. Ya, ya, Hal itu ya, itu pernah terjadi sih. ya. Ya, oke, Iya, itu kan pengalaman ya, kita berhubungan dengan Tuhan, ya, Tuhan akan selalu perhatikan Amin amin. kita. Ya Ya, bagusnya dan kalau memang bagusnya apabila pada bisa, kembali lagi ke awal itu bagus banget ya, dan itu yang diinginkan gitu loh. Tetapi di saat, memang tidak bisa kembali ke awal itu loh Pak yang, sangat membuat rumit gitu ya. Aduh mau apa nih? Untuk kembali ke awal tidak bisa, aduh gimana nih? Ya udah memang saat itu aku akhirnya putus asa dan ya udahlah Tuhan, aku nggak ngerti nih mau apa nih, mau bagaimana nih. Nah di situlah Tuhan kasih jalan meskipun itu sudah pilihan yang aku ambil tuh udah pilihan yang sebenarnya ya kenapa, ambil jalan kayak gitu loh. Tapi di situ Tuhan tetap bantu aku memecahkan, persoalan itu sendiri, satu persatu gitu. Itu aku merasakan itu sih. ya, ya, itu bisa bisa terjadi karena ya itu tadi bahwa kita kita tidak pernah dibikin Tuhan itu menjadi kayak kayak partai atau kodian ya. Itu Mmm, selalu punya punya cara mhm, punya cara untuk memberikan jalan keluar kepada kita. itu. Cuman cuman kita harus ingat bahwa Allah itu prinsipnya tidak pernah kompromi dan tidak ada yang sulit. Yang sulit itu di pihak kitanya, Kitanya iya betul, betul ya, sekali. di pihak kitanya. Nah, ini saya kasih contoh yang agak ekstrim ya, Iya, agak ekstrim. Tidak gampang buat Daud ketika diperingatkan oleh Nathan itu untuk datang dan mengakui dia benar-benar salah. iya Ketika iya Nathan memperingatkan dia bahwa yang dilakukannya itu mengambil Batsheba itu udah salah dan apalagi waktu merancang iya Uri itu untuk begitu itu dosa besar. iya iya, betul. Itu bukan perkara gampang buat dia. Dan bagaimana mungkin seorang raja yang dianggap super ternyata jatuh terhadap hal yang sangat memalukan seperti itu. Dan ketika itu dibereskan tidak sempurna, itu berakibat fatal di kemudian hari. Iya, Dan coba kita lihat ini, sorry, kita ini hanya ngobrol bahwa akibat kesalahan itu, ya, mhm itu ibarat pohon yang buahnya harus dipetik. mhm, Ingat peristiwa apa yang terjadi setelah itu, bagaimana keluarganya itu berantakan dari dalam, iya bagaimana dia harus dikejar-kejar oleh anaknya sendiri,
Bagaimana akhirnya dia dipermalukan oleh kelakuan anak-anaknya dalam keluarganya. Peristiwanya itu bermula ketika dia mulai istirahat dari perang. Dia berjalan naik ke suatu rumah. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Jangan pernah berhenti atau merehatkan diri dari peperangan rohani. Ketika itu terjadi, itu adalah satu peluang buat iblis untuk Ya. ini terlalu dalam nggak ini? Ya, oke. Iya, ya, Pak. Iya, betul, Pak. Terlalu dalam nggak? Ya, pesannya jangan pernah istirahat dari perang. Karena kan kita semua sudah diingatkan, lawan kamu bukan darah dan Daging. tapi penguasa-penguasa di Iya. Saudara. saudara. Dan ketika kita berhenti, tidak sigap, bisa saja kita sudah masuk dalam perangkap. Bisa saja kita sudah mulai tertawan. Daud kan kasusnya dia diam di istana. Biasanya dia kan memimpin pasukannya, dia pergi berperang, betul? Iya, betul. Nah, tiba-tiba dia merasa, aku tiba saatnya nih, weekendan dulu, kan begitu. Naik dia ke atas rumah, sotoh rumah. Masuk jerat iblis. Iya. Sekalipun Tuhan sangat memperhatikan kerendahan hatinya. Tapi ingat, pohon itu sudah tertanam dan buahnya harus apa itu buahnya? Harus dituai. Ya, Nah, mau ya. Jadi hal seperti itu banyak juga anak Tuhan tidak tahu. Makanya saya mau kasih tahu, tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang ketika dia sudah tertawan seperti Daud, namanya bisa kembali masyhur seperti semula. Enggak ada. Sampai zaman sekarang. Di zaman-zaman modern ini banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Tetapi ketika dia berhenti berperang, dia tertawan. Sekalipun dia datang meminta ampun. Saya belum pernah ketemu atau dengar dipulihkan seperti sedia kala. Kenapa itu bisa terjadi ya Pak? Dalam arti kenapa tidak bisa dipulihkan sedia kala gitu? Karena Allah adalah kebenaran. Apa yang sudah terjadi Allah tidak akan bisa hapus. Allah hanya bisa memaafkan. Oh, oke. Allah memaafkan, mengampuni, dan untuk itu dia rela. Ya, dia naik ke atas salib. Ya. Untuk itu dia rela. Nah, tapi kan peristiwa yang membuat dia naik ke atas salib kan itu tidak bisa dihapus. Iya. Iya, betul. Kalau kita kan berpikirnya misalnya di medsos ini, ini ada nih salah ini live-nya, hapus kan begitu? Iya. Terhapus di perangkat kita, tapi bahwa itu sudah pernah ada dan tidak pernah dihapus sampai kapanpun. Di memori gitu ya Pak ya? Iya, cuman mungkin kita sekarang masih ditipu oleh situasi yang ada atau ketidakmampuan teknologi untuk melihat bahwa sebenarnya itu tidak terhapus. Cuman dalam program tertentu dia sudah tidak ada di situ. Tapi peristiwa itu kan nggak bisa dihapus. Bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Betul. Nah, supaya jangan sampai kita mengalami itu ya ini topiknya yang diangkat. Bertanya dulu dalam segala hal. Ini terlalu dalam sebenarnya. Ya, supaya next-nya tidak sembarangan lagi Pak. Jadi kan ya intinya
kalau ini untuk jadi bahan peringatan supaya ke depan jangan lagi. Iya, Ini betul. contoh yang bisa saya pahamin, yang saya jadikan perumpamaan lah ya, contoh. Hati-hati, sekecil apapun perangkap itu tetap perangkap dan akibatnya kita tertawan. Nggak ada istilah, wah saya mah keperangkapnya di jari. Walaupun di ujung jari dan kelingking pun, tapi kan itu membuat kita tertawa. Ya. Iya, Pak Samaria, ini salah satu contoh lagi yang Pak Samaria sampaikan itu adalah salah satu contoh lagi bahwa kesalahan Daud itu tidak bisa kembali lagi ke tahap sebelumnya. Mau nggak mau Daud harus terus berjalan gitu ya Pak. Oh iya, dan ya banyak lah ya. Tapi sekalipun begitu, Daud itu sebenarnya adalah hamba yang memperoleh perkenanan. Kenapa? Iya. Dia selalu rendah hati dan mau bertanya. Iya, betul. Kemarin waktu di itu kan sempat dibahas itu sama Bang Art, bahwa Daud itu bagaimana. Salah satunya dia sangat menghargai, menghormati senioritas. Walaupun seniornya itu sudah tidak bisa lagi untuk kembali. Karena apa? Saul kan sudah tidak mungkin jadi raja lagi karena raja baru sudah diurapin kan? Iya. Nah, pertanyaan sederhananya, seandainya Saul datang memohon ampun, kira-kira bisa nggak dia jadi raja kembali? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, tapi dia bisa diampuni. Betul. Iya, betul. Dia diampunin, jiwa dia bisa diselamatkan. Tapi sudah kadung. Kalau dalam live yang kemarin sudah terlanjur gitu ya. Iya. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Tapi begitu pun ya yang saya pahami, untuk jiwa kita Tuhan selalu memberikan pengampunan. Tapi untuk kita minta supaya itu hilang atau kita seakan-akan dilanjut terus tanpa itu dihitung atau diperhitungkan, saya memahaminya tidak bisa. Karena Tuhan itu tidak pernah kompromi. Banyak hal ya, banyak hal. Ketika akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, kita tahu kenapa kesalahannya? Apakah Musa tidak diampunin atau kita bilang tidak menjadi orang beriman? Tetap dia orang beriman. Tapi akibat yang dia lakukan, Tuhan nyatakan engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Ya. Sayang ya Pak ya. Banyak. Jadi kayak sia-sia. Seakan-akan sia-sia, tapi kasih Tuhan itu abadi. Kasih Tuhan itu abadi. Artinya begini, ada yang Tuhan sudah rencanakan hal-hal tertentu sebagai bonus ataupun hadiah spesial, itu akhirnya tidak kita dapat. Tapi mahkota kemuliaan, hidup kekal bersamanya, itu dia tidak dapat. Nah, jadi kalau begitu kan takut-takut, ini ngeri-ngeri, berhati-hati. Bertanyalah setiap saat. Iya, betul Pak. Tuhan Pak, bisa lakukan apa saja. Pak Samaria, tapi ada satu hal begini Pak, di cerita di Salomo. Ya Pak, bagaimana Tuhan memberikan dia semua hal ya, bahkan Tuhan sudah bertanya mau apa, Salomo cuma minta hikmat, itu pun Tuhan berikan. Jadi Tuhan memberkati Salomo luar biasa ya kalau kita melihat dalam cerita-ceritanya. Satu hal yang memang Tuhan mau, dan itu Tuhan bilang kerajaan Salomo tuh akan semakin luar biasa lah asal dia tidak aneh-aneh lah istilahnya bahasa sekarang ya, tidak aneh-aneh, nggak miring ke kiri, miring ke kanan, dia sesuai dengan yang Tuhan mau. Tetapi Salomo kan melakukan kesalahan Pak. Ya. Nah itu pun pada akhirnya itu juga kan dia tidak bisa mundur ya.
Tetapi, pada akhirnya kesalahan Salomo, eee, berdampak kepada keturunannya kalau aku lihat dari cerita itu. Iya, iya. Sebenarnya dia sangat bisa mundur, sangat-sangat bisa mundur. Hmm. Tahu nggak apa yang dia tidak bisa menurut persepsi manusia? Coba bandingkan dengan Daud. Hmm. Ya, kita belajar sedikit, tidak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Daud berkata begini sama Tuhan, semua boleh Tuhan ambil, tapi jangan ambil rohmu dari aku. Ada Bu ya. Tuhan mau bilang, tinggalkan tahtamu, dia tinggalkan. Apa yang paling berharga waktu itu secara dunia bagi Daud? Tahtanya kan. Tapi waktu saat itu dia berkata, apapun boleh Tuhan ambil. Asal jangan rohmu. Iya. Benar nggak? Pernah nggak dengar firman itu? Pernah, Pak. Nah, Iya. jadi apapun, artinya apakah hal itu pernah atau memang dilakukan oleh Salomo? Dia coba kompromi. Sama dengan yang fatal itu kan kita merancang seakan-akan bahwa kita sudah lakukan itu dengan benar dan kita datang kepada Tuhan menunjukkan ini loh Tuhan sudah benar gitu. Oh ini loh Tuhan ini benar kan begitu. Ya. Contohnya siapa? Contohnya yang berani mengarang tapi dia sebenarnya sudah setel. Ananias Safira. Oh ya. Dia kan setel, dia tinggalkan di rumah terus dia bilang ini sudah semua, ya Ya. kan? Nah, walaupun ini tidak terlalu nyambung maksud saya mau cerita, ada orang-orang coba menyetel tapi dia bawa ke Tuhan dia bilang ini sudah semua. Ini sudah seutuh. Tidak semua mengalami seperti Ananias Safira tidak. Tapi yang paling tidak pun kita kan tahu. Kita tahu bahwa akibatnya itu berkelanjutan. Siapa lagi yang akibatnya ketahuan belakangan dan itu diingatkan? Tidak bertanya, melakukan satu kejahatan. Akhirnya ya buahnya itu harus dia alami seumur hidupnya bahkan sampai keturunan. Ngeri ya, Pak ya. Waktu Abraham mengambil Hagar, Iya. tidak bertanya. Terus apa akibatnya kepada Ismail dan keturunan? Permanen kan? Iya, Permanen mengerikan. nggak? Sampai sekarang nggak itu? Iya. Permanen. Fatal. Dan Abraham kan coba mau mencari jalan di tengah ini kan begitu. Dia datang kepada Tuhan, dia minta supaya Ismail diberkati. Tuhan berkati, tapi akibat ini ada yang ini. Nah, jadi kan kadang-kadang lucu kalau kita lihat loh. Ada berkat tapi ada akibat. Oh, Tuhan itu tidak tipe karena kita salah, dosa, apa yang dia janjikan dia ambil. Enggak lu nggak benar, batal gitu. Nah, Tuhan itu ternyata tidak seperti itu. Apa yang dia sudah janjikan itu tidak pernah dia tarik hanya karena kesalahan kita. Nah, luar biasanya Tuhan kita itu beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain kan. Coba sama Tuhan-Tuhan yang lain itu nggak bisa. Batal sama Tuhan yang lain. Betul. Pak, saya mau tanya yang kayak gini nih. Kan saya juga ada satu teman nih.
Dia minta kerjaan sama Tuhan. Dia minta itu. Dan mungkin Tuhan belum kasih dia jawaban gitu loh. Dia ada tanya, tapi mungkin sama Tuhan belum ada jawaban. Nah, tiba-tiba dia dapat tawaran nih kerjaan. Nah, setelah dia dapat kerjaan itu dia kerjalah di situ di satu tempat itu. Tapi dia nggak mengalami damai sejahtera gitu loh, Pak. Nggak mengalami damai sejahtera. Jadi banyak aja keluh kesahnya dia. Nah, dia pernah curhat sama saya, kalau dia capek lah begini begitu. Lalu saya tanya, lu udah tanya sama Tuhan, benar nggak ini kerjaan dari Tuhan? Udah, emang gua minta dan ini jawaban dari Tuhan, katanya gitu. Tapi terus saya bilang gini, tapi kok lu banyak keluh kesah, kata saya kan gitu ya. Ya ini mah bukan dari Tuhan kalau keluh kesah gue, karena gue aja yang nggak bersyukur. Nah, dia jawabannya kayak gitu, Pak. Jadi saya bilang, berarti benar dong ini lu tanya sama Tuhan dan ini jawabannya. Iya benar. Coba lu pikir-pikir dulu deh. Ini bukan jawaban dari Tuhan atau mungkin lu suruh sabar, kata saya gitu kan. Enggak, ini benar jawaban dari Tuhan. Nah, setelah itu dia saya nggak tahu ya, dia nggak maksudnya saya waktu itu karena dia baru berapa bulan, jadi saya tegur dia karena dia keluh kesah mulu. Kalau dari Tuhan saya rasa nggak mungkin dia banyak keluh kesah, betul nggak Pak? Mana ada sih dari Tuhan itu yang buat kita keluh kesah setiap hari, bener nggak? Nggak damai sejahtera gitu loh Pak, Ya, ya bisa. maksudnya. Jadi begini, Nah, ada seorang hamba Tuhan memberikan contoh tentang persoalan ataupun keadaan yang seperti terjadi sama anak ya. Jadi kok kayaknya kerja yang seharusnya mendatangkan damai sejahtera kok menjadi alasan atau menjadi damai sejahtera itu hilang, bersungut-sungut kan begitu. iya. Nah, ada hamba Tuhan yang saya pernah dengar, saya sangat setuju, dia mengilustrasikannya begitu. Ada kalanya yang kita hadapin itu Tuhan pakai untuk memproses kita. Oh, Nah, jadi orang kan selalu begini, Tuhan, saya sedang menghadapi masalah. Itu biasanya kan yang paling sederhana didoakan orang seperti itu. Tuhan tolong, lalukanlah masalah ini. Ini kan iya. mencontoh doa Tuhan Yesus tentang cawan, kan begitu. Oh, iya iya Pak. Nah, lalukan. Tapi ternyata banyak juga kasus Tuhan tidak lalukan masalahnya, tapi Tuhan ubah kita untuk menjadi kuat menghadapi masalah itu, bahkan dari masalah itu kita mendapat berkat. Contohnya, Iya. ketika Ishak ada dalam situasi di mana tempat dia tinggal itu kena kemarau panjang, betul? Oh, Ingat nggak? Di tengah Ishak. orang mengalami kesulitan dan tidak mungkin menabur, malah dia dikatakan menabur. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masih ingat? Hasil taburannya berapa kali lipat? Kalau Ishak saya lupa Pak. Nah, Saya cuma jadi ingatnya dia YouTube yang waktu kemarau panjang itu. jadi dia menabur, menanam, hasil tuaiannya itu berlipat kali ganda, dan itu yang membuat dia semakin lama semakin kaya. Apakah kemaraunya itu dihalau dari dia atau kemaraunya itu dihilangkan? Enggak Pak, Tidak. Tapi dia di harus situ dijalani. dididik. Ya, dia dididik harus jalani itu, dan di situ dia lebih berharap kepada Tuhan, dia lebih Oh harus iya. percaya, maka dia akan menuai lebih lagi.
banyak kasus seperti itu, banyak dalam Alkitab yang dihadapi atau dialami anak-anak Tuhan. Yang paling sering dicontohkan itu kasusnya Ishak. Mungkin melalui peristiwa yang kita hadapi, Tuhan mempertemukan kita dengan apa, memproses kita untuk menjadi apa. Tapi itu kemungkinan seperti yang Mbak Ana bilang juga, ya mungkin aja. Nah, untuk itu jangan lupa temannya disuruh bertanya. Enggak, karena dia gini Pak ya. Tapi ini ada teman saya Pak, kita sambut dulu ya. Ini nggak enak Iyalah. nanti. Ya, lanjut. Nanti dia baper lagi, cie. Shalom, Mas Bro, Stefanus. Shalom. Halo. Mas Stefanus ya? Abang atau Iya. Atau Bapak? Bapak. Pak Stefanus. Kayaknya apa ini Mas Bro nih? Di mute-nya. Udah kita lanjut dulu deh. Iya, karena gini ya Pak. Terakhir dia itu akhirnya dia cuman 9 bulan ya bekerja di situ karena dia sering telat di gajinya juga ya, gajinya sering telat karena dia kan memang membutuhkan itu ya. Nah, terus mungkin ya Pak, saya nggak tahu sih, cuman dia nggak banyak cerita lah ya. Tapi dia berhenti dan 1 bulan kemudian dia bilang sama saya gini, sekarang saya bekerja dengan suami saya, katanya gitu. Oh, puji Tuhan, kata saya. Iya, gue mungkin ini ya, kata dia gitu, yang Tuhan mau. Karena memang sih Pak, dia itu sama suaminya itu nggak banyak, maksudnya suaminya sering sering bikin masalah dan istrinya ini yang selalu menghandle gitu loh. Jadi kan otoritas suaminya itu kayak, udah lah gue yang handle lah, lu nggak bisa begini. Nah, itu kan berarti kan dia orangnya kurang sabaran. Ya mungkin dalam 9 bulan itu dia bekerja, dapat kerjaan itu ya disuruh Tuhan untuk belajar sabar ya di tempat itu, kayak diproses lah intinya. Jadi setelah dia dapat, akhirnya dia bekerja dengan suaminya dan puji Tuhan sekarang dia tetap ya kerja bareng sama suaminya. Dan karena memang sebelum dia minta kerjaan sama Tuhan itu, dia itu memang lagi ada masalah sama suaminya. Bahkan hampir pisah mereka ya. Jadi teman saya yang mau pisah karena dia lihat suaminya seperti ini gitu. Dan ya mungkin itu sebenarnya dia sabar gitu loh. Tapi dia sabarnya itu mungkin dengan menggerutu, saya juga kurang tahu ya. Ya mungkin seperti itu, harus terus dituntun atau gimana, saya nggak tahu karena dia nggak sepenuhnya dia cerita. Jadi intinya sih setelah dia berhenti dari situ, kerja di situ tuh terus dia bergumul lagi sama Tuhan dan akhirnya Tuhan kasih dia dengan suaminya memperbaiki hubungan, jadi bekerja sama sekarang gitu. Jadi kerjasama lah mereka berdua. Dan puji Tuhan juga sih dia ada sedikit cerita kalau kalau dibilang kurang ya pasti kurang, tetapi Tuhan cukupkan gitu loh, karena sekarang biaya hidup dia bertambah gitu, tapi Tuhan selalu cukupkan katanya gitu. Saya bilang ya bersyukurlah. Jadi intinya kita itu jangan pengen cepat jawaban dari Tuhan, karena kan kita nggak tahu jawaban Tuhan itu kan bisa cepat, bisa lambat kan gitu ya Pak ya. Gitu. Itu sih yang ya. Tapi ini agak rumit juga ya, Mbak Ana. iya. Contohnya begini. Ini dalam konteks begini ya. Ini kan dalam konteks kita orang yang memang percaya dan beribadah, menyembah kepada Tuhan, kan begitu ya konteksnya ya. Orangnya orang seperti itu ya.
Iya. Ya, artinya begini, ada satu firman Tuhan yang juga itu harus kita imani, ya, bahwa sampai selembar rambut itu tidak akan jatuh dari kita tanpa seizin. Itu yang pertama. Kedua, firman Tuhan yang harus kita imani bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik. Sekalipun itu terlihat tidak baik, kita diminta bersyukur. Nah, kalau begitu dalam konteks apa ini kita bertanya? Ya, Iya. dalam konteks ketika kita dihadapkan pada pilihan. Iya, betul. Kalau memang itu tidak ada pilihan, ya imanin dan syukuri. Tapi misalnya tiba-tiba, ya itu tadi kita mau jalan dari titik A ke B. Di tengah jalan kita melihat ini ada pilihan, titik C. Diterobos begitu saja, nah itu yang fatal. Kita harus bertanya. Karena waktu ada pilihan, itu di situ kita mempergunakan apa kita bertanya. Tapi dalam menerima sesuatu, misalnya tadi macam apa temannya Mbak Ana, dia bilang dia sudah berdoa tiba-tiba dapat kerjaan, kan begitu? Iya, Pak. Nah, ada saya punya berapa orang teman, mereka selalu pakai istilah, saya mau konfirmasi ulang, mau bertanya ulang, benarkah ini? Kan begitu? Benarkah ini Tuhan dari Iya, Tuhan? betul. Nah, ya ada yang begitu, saya juga tidak salahkan, tapi buat saya karena kita memang saat itu sedang meminta dan tidak ada pilihan. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, pasti karena kita meminta, pasti akan terjadi pembatalan. Nggak tahu gimana caranya, pasti batal aja. Iya. Pasti batal. Nah, biasanya yang paling kuat meminta konfirmasi ulang itu ini ketika waktu muda meminta pasangan hidup. Wah, itu biasanya berulang kali itu minta konfirmasi. Dan biasanya kenapa meminta konfirmasi? Yang saya perhatikan karena ada yang kurang seret. Kayaknya salah ini Tuhan, enggak, saya mau konfirmasi gitu. Itu memaksakan Tuhan, Pak. Nah, itu kita biasanya konfirmasi itu karena menurut kita, Tuhan salah enggak nih? Gitu. Iya, Jadi betul. kita pertebal Tuhannya yang salah gitu. Padahal kok kayaknya kulitnya kurang ini ya, kurang seret nanya dulu lagi sama Tuhan, diperpanjang lagi doa puasanya 2 minggu gitu. Tuhan benar nggak ini? Tuhan udah kasih tanda benar, masih aja belum, diperpanjang seminggu. Tuhan nggak benar nggak ini gitu. Iya, betul. Biasanya itu yang paling banyak orang minta konfirmasi. Iya. Ayo ngobrol ini sama Pak Stefanus dipanggil. Oh iya nih, Pak. Mas Bro, Shalom. Habis makan cabe kayak Mas Bro. Siapa suruh? Mas Bro, halo, Shalom. Wah, ini. Shalom, Pak Stefanus. Belum dibuka mute-nya itu, Mas Bro. Loh, nggak bisa Tidak buka. nyimak. Nah. Ya, Shalom. Wah, ini kepedesan jadi mau ngomong susah ya. Shalom. Enggak, iya, habis makan. Bro Stefanus. Iya, ya. Shalom. Shalom, Pak. Samaria. Bisa, Pak siapa? Saya pakai Samaria. nama Samaria. Oh iya. Ya. Pak Stefanus, salam kenal Pak. Shalom, Pak. Iya. Ya, ini temanya kenapa nggak tanya. Nah, jadi kita itu kan sering ya melakukan hal-hal yang menurut kita itu dari Tuhan. Padahal kita nggak tanya sama Tuhan gitu. Contoh kayak misalkan Mas Bro gitu ya, dapat job kerjaan gitu, dapat kerjaan. Mas Bro berpikir itu dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Nah, harusnya kan kita tanya sama Tuhan. Nah, itu bagaimana itu?
dan akhirnya Mas Bro kecewa. Itu gimana tuh? Ada nggak punya pengalaman kayak gitu? Segala sesuatu kan harus tanya Tuhan, tapi Mas Bro nggak tanya sama Tuhan. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ini Kak tanya saya. Loh, lah iya masa saya mau tanya sama tetangganya Mas Iya Bro? gini Gimana? kan. Ya gini, ini Pak ya, ini kalau aku Iya. cerita ya dari pengalaman saya itu memang seperti yang disampaikan Kak Lea ini, aku pernah juga sih dari awal itu udah merencanakan, udah bergumul sama Tuhan, dan saya pikir kalau udah jadi, udah nyampe di mana kerinduan saya itu tercapai, itu menurut saya. Waktu itu saya bergumul kepingin usaha buka warung waktu itu ya. Saya sudah udah keluar banyak dana untuk bikin warung. Bahkan itu nyewa sekaligus saya memperbaiki rumah itu. Ternyata habis itu cuman aku tinggal di situ 3 bulan aja udah nggak sejahtera gitu. Dibilang apa ya? Dibilang enak, dibilang nggak laku juga. Tapi di situ saya tidak merasa sejahtera. Apakah ini pergumulan saya atau saya ini salah menurut Tuhan, benar menurut saya gitu, atau bagaimana itu Pak kira-kira? Padahal udah tanya sama Tuhan, betul nggak? Udah. Ini dari awal aku pergumulan saya itu kepingin saya buka warung. Nah, itu udah istilahnya keturutan lah gitu. Saya buka warung beneran, aku udah buka di situ, udah beli alat-alat apa yang dijual kayak desa untuk es tebu atau alat-alat warung lah semua itu. Kan di situ ada buka warung bakso dengan es tebu itu tuh. Dan tempatnya itu tidak sedikit Kak itu untuk biaya pengeluaran untuk tempatnya. Ternyata di situ di luar pikiran saya. Pikir saya kalau udah ada tempat kayak gini pasti ini aku enak. Tidur udah di situ. Mikir saya ini bisa untuk kesibukan saya dalam kesendirian saya. Ternyata itu di luar pikiran saya. Itu bagaimana itu menurut Pak? Kira-kira itu. Iya, silakan Pak Samaria. Iya. Pak Samaria Ya. monitor. Iya, itu ada sama seperti cerita teman saya nih. Jadi gimana tuh Pak? Ya saya hanya coba berpendapat, nanti masing-masing kita juga bisa kasih pendapat ya. Saya pikir itu sebenarnya tidak salah menurut rancangan Bapak. Iya. Yang kebayang sama saya malah Bapak pasti sudah merancang itu, wah nanti ini begini, bahkan mungkin merancang itu menjadi mulia. Nanti saya bisa mendapatkan ini, bisa berbagi berkat ke sini, semua seperti itu. Dan Bapak sudah dapatkan jawabannya semuanya itu dari A sampai Z, baik adanya. Iya. Bapak sudah rancang lah, nanti Bapak bisa ikut kegiatan apa, pokoknya semua indah. Terus Bapak sudah rancang, saya akan bekerja keras begini, saya akan bangun seperti ini, saya akan, pokoknya semua indah. Iya. Nah, ya sama Pak. Ya maaf Pak, ini atau saya kurang sabar atau bagaimana Pak? Ini kerjaan seperti ini, memang saya kan orangnya itu dari saya bersama istri itu kan setiap mau ada tujuan apa itu bergumul dulu sama Tuhan. Ya, nah, saya tiba ya saya waktu setuju. Iya. Saya Tapi setuju. ini selama ini kan aku ndak sesuai dengan harapan saya gitu Pak. Ya. Jadi ini saya tetap jualan tapi kan di rumah. Tapi mikir saya kan
kalau di luar rumah atau di kan tempat tinggal saya di gunung Pak, ya di desa lah itu. Saya cari tempat yang agak rame gitu. Pikir saya ini lebih enak. Gitu. Ternyata itu eh, di luar pikiran saya. Malah sampai di rumah itu sampai sekarang walaupun enggak seberapa tapi tetap jalan. Ya. Iya Pak. Ya, itu tadi Pak. Ya, saya bisa ngerasakan, Pak. Saya bisa ngerasakannya itu begini, bahwa Bapak sudah rancang dari A sampai Z itu semuanya itu mulus, semuanya baik, semua Iya. jadi berkat. Dan kalau Bapak disuruh menjawab, wah ini tantangannya akan begini, Bapak langsung bisa bilang, oh saya sudah siap. Oh nanti ini ada kesulitan ini, oh saya sudah pikirkan, saya bisa atasi. Semuanya, pokoknya Bapak sudah rancang itu menjadi clear dan menjadi berkat. Semua begitu. Iya. Nah, coba kita bandingkan apa yang tertulis di Alkitab. Semua yang mengalami berkat itu dia berjalan tanpa dia tahu. Dia cuma mengandalkan Tuhan. Artinya dia tidak rancang dari A sampai Z. Yang dia rancang kepatuhannya dan dia lakukan selangkah demi selangkah. Kita tidak salah, anak Tuhan itu punya planning. Kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan mau itu kan dari hari ke hari ketergantungan kita kepada Dia. Bukan Tuhan itu maniak atau suka digantungin. Tapi karena Dia tahu lawan kita itu tidak sebanding dengan kita. Sehingga Dia harus ada setiap hari menyertai kita. 1 detik aja kita ditinggal, kita babak belur Pak, dibikin lawan. Iya. Nah, makanya dikatakan Immanuel, dia beserta dengan kita. Bahkan di zaman sekarang ini dikatakan dia tinggal di dalam kita. Jadi tidak ada sepersekian detik pun kita ditinggalkan. Sehingga lawan kita tidak punya kekuatan untuk menghancurkan kita kembali. Nah, apa masalahnya menurut saya? Yaitu tadi Pak, bahwa setelah kita rancang, itu biasanya kita tidak lagi bertanya. Karena misalnya kita sudah rancang ini per minggu. Iya. 1 minggu ini begini. Bapak sudah rancang. Oh nanti mejanya saya bentuk begini, menghadap ke sini, itu hal-hal teknis. Setelah itu nanti kalau misalnya yang saya jual itu sayurnya ini, bahannya ini, Bapak sudah tidak lagi bertanya. Bahkan hal yang paling kecil pun Bapak merasa, ini kan sudah urusan saya. Iya. Terus yang terakhir Pak, Tuhan mau kita itu jadi berkat. Bukan kita yang merancang kita jadi berkat, tapi rancangan Tuhan. Nah, Bapak bandingkan tadi. Ini maaf Pak, bukan saya mengguruin. Apalagi saya kan tidak lihat. Ini cuma pendapat Pak. Kita diskusi. Ya. Nah, Bapak bilang, ternyata yang gunung yang di rumah itu jalan langgeng. Dan itu kan Bapak sudah menjadi berkat buat orang sekeliling sekitar. Iya betul. Bahwa mereka tidak harus turun kemana-mana untuk cari bahan-bahan yang Bapak jual. Iya Pak. Iya, jadi kadang-kadang kita yang terlalu merancang, kita pikir rancangan Tuhan terlalu kecil. Tuhan, saya ini kan sudah sekian tahun ini berdagang, masa dagangnya masih begini-begini terus kan begitu? Oh gede dong Tuhan, diperbesar dong. Kan Engkau yang berkata, asal kami meminta dengan iman penuh, Kau pasti mengabulkan. Lah ini kami sudah loh Tuhan, 2 jadi 1 kan suami istri. Kami berpegang tangan, setiap kami menggumulkannya kami bersatu hati. Nah, Tuhan bilang, kenapa kita tidak dijawab dalam arti doa kita tidak dikabulkan? Karena kita sudah bayangkan itu untuk kita habis-habiskan sesuai dengan pikiran kita sendiri. Bukan rancangan. Wah saya misalnya ini Mbak Ana, wah saya kumpulkan gaji. Nanti saya bisa bawa anak saya ke sini. Begini pokoknya semua dirancang. Tanpa bertanya kembali kepada Tuhan.
Saya pikir itu Pak yang saya pahami dan itu Ya, ya. banyak terjadi Iya, Pak. terima Kita kasih. sudah merancang dari A sampai Z sehingga akhirnya sama sekali kita tidak tahu rencana Tuhan. Iya, Iya, betul. iya, iya. Terus ini apa ya? Ini ada satu lagi cerita di luar itu tadi, Pak ya. Ini saya sementara ini kan sendiri tanpa didampingi istri kan. Selama 3 tahun saya sendiri. Eh, Hari-hari ini atau ya hari-hari ini saya itu enggan untuk ibadah di gereja. Tapi bukan berarti saya ingin menjauh dari Tuhan, enggak juga. Karena saya juga punya persekutuan doa sendiri. Cuman saya jarang-jarang pertemuan di gereja itu memang saya bulan-bulan ini enggak ada. Gitu. Sampai-sampai Bapak Ibu Gembalanya itu kemana Pak Stefanus itu kok nggak pernah ibadah gitu. Ya, Pak. Kalau tentang ibadah, saya tetap ibadah, saya ada persekutuan doa juga ada, ibadah keluarga saya aktif juga. Dan ini karena apa? Selama saya hidup sendiri selama 3 tahun itu kayak menurut saya itu hidup saya udah lepas dari pengawasan istri, menurut saya itu. Jadi hidup saya itu kayak semau gue gitu, Pak. Iya. Dan ini kalau saya masuk ke gereja itu merasa, aduh, aku loh orang yang berdosa. Aku mau berkata baik, orang lain itu enggak mungkin percaya gitu loh. Jadi walaupun saya tetap ini saya udah berusaha untuk merubah atau kembali kepada kebiasaan yang baik dulu itu. Jadi walaupun seperti itu, orang lain itu seperti nggak percaya gitu loh. Jadi akhirnya saya cukup urusan apa itu hubungan sama Tuhan itu di rumah atau di persekutuan yang lain. Contoh saya ikut belajar sama Kak Lea ini. Dan yang lain ada juga Pak. Itu menurut Bapak itu bagaimana? Seperti itu Pak ya. Terima kasih ya. Ya, waduh ini agak rumit Pak. Cuman kan kita punya ayat Pak. Kita punya ayat ya. Dan itu Bapak pasti bisa jawab. Oh, saya kan tidak menjawab. Janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan. Iya, betul. Tentu Bapak kan sudah punya jawaban ini. Maaf nih. Iya. Iya, Pak. Nah, begini Pak. Tuhan meminta kita itu punya komunitas. Artinya gini, ada kandang, ada gembala. Karena apa? Salah satu tugas gembala itu adalah penjaga kita. Iya, betul. Penjaga kita itu dia pendoa syafaat kita. Jadi sebenarnya salah satu tugas gembala itu pendoa syafaat yang mungkin banyak jemaat tidak tahu ataupun banyak juga gembala tidak lakukan. Jadi dia itu penjaga kita. Dia berdiri di depan pintu untuk menjaga kita. Melihat keluar masuknya kita, mendoakan kita supaya jangan sampai kita kecolongan dicuri, Pak. Iya, betul. Nah, ya maaf ini tak potong bentar ya. Seminggu kemarin itu kan Ibu Gembala saya pernah ngomong salah satu teman saya begini. Ini Pak Stefanus ini ibadahnya di mana sih? Di gereja sana enggak, di gereja sini enggak. Terus nanti ini saya khawatir kalau ada apa-apa ini dia mau datang pada siapa gitu. Contoh aja kalau anak saya mungkin mau nikah, ya untung aja ini nikahnya enggak di tempat ini gitu. Ya, betul, ini Pak. mau minta tolong siapa gitu. Jadi benar juga itu Gembala itu menurut saya itu benar itu. Nah, kamu itu loh kandangnya di mana sih kan? Menurut saya itu juga saya juga ngerti itu sebetulnya. Tapi memang di dusun saya itu kan ada 2 gereja yang berdekatan gitu. Jadi jujur saya diminta Bapak Gembala yang satu
Terus yang satu ngajak juga karena saya di ibu gembala dengan bapak gembala. Ibu gembala ini saya di situ juga pelayanan sekolah minggu, main Iya, musik itu kan, Pak. Iya. Terus di bapak gembala ini juga pelayanan WL gitu aja gitu. Jadi Iya, Pak. saya juga nggak ke barat juga nggak ke timur gitu, Pak. Jadi ini bingung Mandek kembali. tengah-tengah, Pak. Iya. Jadi kalau saya lihat kan Pak, tapi ini mohon sewu nggih. Ini Iya. saya mohon maaf. Saya Ah, melihat ada satu kalaupun dia tidak kepahitan, ada kekecewaan sebenarnya kan Pak. Dan iya itu betul. dan itu Bapak lakukan merusak Bapak sendiri. Iya, iya, iya. Bapak pengen menunjukkan, oh saya ini kalau manusia kita bilang, oh saya ini bertanggung jawab, gentle. Gitu. Terus Bapak mengambil sikap merusak kerohanian Bapak sendiri. Gitu. Bapak Iya. meninggalkan pertemuan ibadah. Nah, terus pertanyaannya, kalau Bapak lakukan ini, apakah kepada siapa Bapak mungkin ada sedikit kurang cocok saling pandangannya? Apakah dia semakin dapat berkat? Ataukah dia semakin maju dalam kerohaniannya? Sehingga Bapak merasa, ya sudah saya korban tapi dia semakin baik. Kan tidak. Iya, Pak. Nah, bahkan Bapak tidak punya kesempatan untuk membuat dia sadar apa yang dia lakukan itu mengganggu dan menjadi batu sandungan buat orang. Bapak kan kehilangan kesempatan. Sebenarnya kita dalam satu rombongan ketika kita tahu ada teman kita yang salah, kita kan diwajibkan untuk mengingatkan. Itu kewajiban kita kan. Iya. Nah, Bapak di samping Bapak menghilangkan kesempatan itu, ya Bapak berkorban bukan dengan kebaikan, tapi Bapak mengorbankan diri sendiri. Ini buat Tuhan. Kalau buat saya pasti Tuhan tidak berkenan. Karena harganya Bapak itu, Bapak tahu Bapak Stefanus itu apa di mata Tuhan? Ya kalau dibilang biji mata pasti sudah dengar Pak ya. Iya. Bapak itu harta kesayangannya. Yang nama Bapak Stefanus itu sudah ditulis di tangan Tuhan. Terus yang dia temukan Bapak meninggalkan rombongan Bapak. Dan waktu Bapak meninggalkan rombongan, pertama Bapak merusak pertumbuhan rohani Bapak. Yang kedua, Bapak tidak memberi kesempatan orang ini diperbaiki. Iya, Pak. Nah, jadi kalau saya bilang Pak, kita rendah hati, jadi Bapak ya nanti mohon bimbingan, mohon ampun, sudah pernah mengambil satu tindakan yang Iya, Pak. tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Ya ini pemahaman saya Pak ya, saya sampaikan. Iya. Dan Ini Bapak minta Bapak diberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Tanpa Bapak lepaskan pengampunan, Bapak akan kesulitan. Lepaskan dulu pengampunan, Pak. Iya. Ampuni orang itu. Ini pemahaman saya. Ya, ini Pak. Ya, ini sebetulnya cuma dari pemikiran saya sendiri yang belum pernah seperti itu terjadi gitu Pak. Contoh ya, saya udah merasa dosa di luar itu, sudah melakukan di luar rambu-rambu firman Tuhan. Dan di antaranya teman-teman di gereja itu tahu kan apa yang saya lakukan itu kan tahu. Nah, kemudian juga saya mau masuk gereja itu pikiran saya begini, aduh, aku pasti takut karena sudah melakukan dosa gitu maksudnya. Nah, itu. Iya, betul itu dosa Kak. apa orang saya aja nggak tahu kok. Ya, nggak usah dikasih Hanya tahu Pak Tuhan yang Stefanus. tahu. Kalaupun ada dosanya, artinya kan begini Pak. Bapak kan sudah mengambil satu sikap tindakan tanpa Bapak ngecek benar nggak itu. Atau Bapak sudah pernah dengar, mungkin tidak dari perkataan verbal, tapi dari sikap mereka. Atau mungkin mereka bisik-bisik yang Bapak lihat, terus Bapak merasa saya ini yang diomongin. Padahal belum tentu. Belum tentu, tapi yang jelas Bapak sudah mengambil satu sikap yang merugikan pertumbuhan rohani Bapak. Nah, jadi
datanglah kembali Pak. Sebelum datang Bapak selesaikan dulu. Tapi Iya. ini cuman kita kan saling ngobrol Pak. Saya berharap Bapak lebih tahu lah ya, lebih tahu. Iya, Pak. Iya. Nanti ambil waktu sujud. Iya, Nah, iya. saya praktiknya begini Pak. Kalau dalam doa-doa tertentu saya itu berlutut. Iya, iya. Nah, berlutut, angkat tangan, ya kita menyembah, kita ngobrol lah sama Tuhan. Iya. Kalau mau panggil dia Bapak silakan, mau panggil dia bos ya nggak apa-apa karena dia memang bos. Apapun yang kita panggil dia dengan rasa hormat, panggillah seperti kebiasaannya. Ngobrol aja. Iya, iya. Bapak, Iya. saya salah begini-begini. Ngobrol nanti lepaskan pengampunan. Pasti clear, Pak. Pasti clear. Iya, iya. Amin, betul Pak. Setuju. Nah ini Ini ada kan bapak-bapak praktis, yang Pak. ada di dalam sini barangkali mau ikut nimbrung nih ngobrol. Iya, Pak kalau yang Antara, lain ayo. Ayo yang lain ngobrol dong. Kita Ya. saling berbagi berkat. iya sama-sama ini Pak. Ada Pak siapa nih? Ada Pak Antara, ada Pak Kahil ya. Barangkali mau ikut nimbrung nih kita ngobrol santai. Halo bapak-bapak, mungkin lagi pada mingguan kali. Iya. Ya kita ngobrol lagi deh. Atau masih Ibu banyak. Lasarus, masih monitor nggak nih Ibu Lasarus nih? Monitor. Aku sambil nulis. Sambil ngapain itu? Sambil makan siang. Makan siang. Sambil nulis ringkasan buat. Oh, iya. Sambil dengar kok. Iya, bagus juga ya tema hari ini ya. Akhirnya dapat juga kan jawaban ya, kenapa nggak tanya? Ya memang harus tanya kan gitu ya ke Tuhan. Jadi supaya segala sesuatu itu kita jangan sampai kecewa karena tapi ya gitu juga ya Bu ya, Pak. Maksudnya kayak saya udah tanya sama Tuhan, tapi kok jawabannya kayak gini ujung-ujung kecewa. Aduh. Kadang itu yang apa ya, maksudnya kayak kekecewaan itu yang itu seharusnya nggak boleh ya kalau apalagi kita kan orang Kristen sudah tahulah apa firman kan gitu. Jadi kita jangan kecewa, intinya kita harus sabar. Kan seperti itu ya. Memang banyak orang juga kecewa karena dia merasa, "Oh, ini udah jawaban dari Tuhan nih." Gitu kan. Padahal belum tentu. Mungkin Tuhan suruh kita sabar atau bagaimana kan itu kembali lagi dari nah, ini Pak Samaria saya mau tanya. Kalau misalkan kita sudah tanya sama Tuhan, tetapi jawaban kita itu nggak dapat gitu ya. Kalau yang tadi kita bahas kan dapat tapi kita kecewa. Nah itu, ini bagaimana nih? Ini Pak gimana? Ayo, bapak-bapak ada yang mau ikut nimbrung, ayo silakan Pak. Silakan. Ya, gimana Tes Pak 1, 2, 3 Samaria? masuk. Oh iya masuk. Oh iya, masuk. tadi saya mau ini Nah, ini nggak masuk. Masa, Iya. wah Ada ini yang terkunci. ini Ya udah lanjut aja. Bapak nggak nanya Mau sih. Silakan. Iya. Iya Pak, ayo diskusi bareng Pak ini. Tadi kita bahas kenapa nggak tanya. Itu kan maksudnya kan banyak orang kan yang kayak dia butuh sesuatu gitu ya, tetapi dia nggak tanya sama Tuhan gitu. Nah, saat sesuatu itu dia dapat, dia langsung kayak contoh aja pekerjaan ya, dia butuh pekerjaan tapi dia nggak tanya sama Tuhan. Nah, dia pikir ini kerjaan ini dari Tuhan gitu kan. Jadi dia bekerja. Setelah dia kerja, dia kecewa, "Kenapa kok saya, kerja saya kerja kok begini, begitu," padahal,
saya sudah melakukan yang terbaik, tapi dia salah, dia lupa kalau dia itu nggak tanya sama Tuhan. Nah, akhirnya dia kecewa. Nah, itu jadi segala sesuatu kan harusnya kita tanya dengan Tuhan. Betul nggak, Pak? Nah, gimana, Pak? Ayo, Pak, kita Iya, diskusi bareng. iya betul. Betul, kita harus tanya Tuhan. Kan di Yohanes 14 itu yang tadi saya jelaskan itu dari 1 sampai 15, kita meminta di dalam namanya Dia. Nah, kita keharusan meminta di dalam namanya Dia, dan kita pun harus tanya juga. Karena maka kita selalu berdoa minta hikmat. Apa ini benar apa tidak? Memang harus begitu, memang kita harus bertanya. Kalau kita sekarang kan kalau kita berdoa kita meminta, belum tentu yang kita minta itu Tuhan kasih. Kita minta 10, kita minta 10 kasih Tuhan 4, itu yang terbaik. Kan gitu. Jadi kita pun ya kita harus sadar juga diri kita siapa. Kita kadang-kadang kan melebihi dari Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan. Itu dia, betul, Pak. Setuju. Iya. Itu. Nah, iya, betul. Iya, betul. Memang kalau kita, tapi ya itu intinya kita harus sabar ya, Pak ya. Terkadang kan orang nggak sabar, dia pikir ya waktu Tuhan beda dengan waktu kita, itu aja. Kadang kita minta, kadang-kadang udah kita minta, ya Tuhan belum kabulkan. Mungkin ada yang salah dari doa kita. Ya kan, mungkin ada yang salah dari diri kita. Nah, itu betul Pak. Setuju. Kita kadang banyak nggak ini juga, dan ada juga kita mungkin kita kasih Tuhan kesabaran kita harus sejauh mana. Iya. Jadi kita harus berpikir positif aja. Kayak saya minta segala sesuatu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum, ya saya harus sabar lah menunggu waktu 3 selain koreksi diri kita. Nah, iya. Benar. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya Pak. Iya, betul sekali. Kita koreksinya dengan diri kita, bukan kita Tuhan yang kita koreksi. Iya. Kalau Tuhan tidak mungkin lah. Tuhan itu tidak pernah ingkar janjinya itu untuk. Iya, kita yang koreksi Tuhan, mau saya begini Tuhan, mau saya begini Tuhan itu. Iya, betul, setuju Pak. Kan itu yang repot kita maunya kita gini. Memang kita disuruh minta lah, Tuhan akan mengabulkan. Itu mau perintahnya kita minta. Iya. Iya kan. Nah kita minta, ya kita minta. Jangan kadang-kadang kita nggak meminta. Nah itu juga jadi repot juga. Iya. Tuhan sudah tahu katanya. Ya sudahlah. Tuhan mengerti kok, Tuhan tahu kok. Itu Tuhan tahu. orang seperti itu, iya. Betul. Iya. Tapi kita nggak minta, gimana ceritanya? Tuhan itu loh, kita belum minta, Tuhan ngerti apa yang menjadi keperluan kita, kan seperti itu. Iya betul, tapi tetap kita harus minta. Tapi kita tetap minta. Iya gitu. Tahu dia dari ujung ke ujung apa kita tahu. Kita tetap minta. Iya betul. Iya Pak, tapi saya pernah loh Pak. Ini aku kesaksian Pak sebentar itu Pak. Oh iya, silakan. Saya ini kan terjadi beneran ini, dan saya sempat panik juga ini kan. Waktu ada keperluan yang saya harus benar-benar itu ada gitu Pak. Itu cuma waktu 3 bulan lah. Tuhan, saya berdoa gini, Tuhan 3 bulan ke depan ini saya perlu ini, gitu. Contoh aja, perlu duit lah gitu aja lah. Itu kalau Tuhan tidak ada kan, nggak tahu ini dari mana. Yang penting saya berdoa dan usaha gitu ya. Ternyata sampai 3 bulan itu benar-benar nggak ada itu Pak. Benar-benar nggak ada. Soalnya. Iya. Tapi Tuhan tetap Tuhan baik ya. Cara Tuhan itu saya tidak dikasih uang waktu itu sama Tuhan itu. Jadi keperluan apa saya itu. Jadi itu dicukupkan, bahkan lebih dari cukup gitu. Tapi saya tidak berupa uang diberikan kepada saya itu gitu. Nah itu saya sempat menangis. Begitu baiknya Tuhan. Waktu itu saya seperti itu Pak. Jadi memang Tuhan itu luar biasa. Cara menolongnya itu
misalnya saya butuh duit Tuhan, ini segini, butuh duit ini, waktu tiba saatnya itu, tanggalnya sudah tiba, tidak ada duit, ternyata Tuhan menolong cara yang lain. Apa sih Iya, Mbak? Yang begitu. iya betul. Betul. Iya. Karena kita juga gini Pak, Tuhan tuh memberi di luar pikiran kita seperti kata Iya, betul. di Filipi. Iya, Kita apa minta, yang gitu. tentang Iya. Kita kan juga di luar pikiran kita minta ini Tuhan ngasih di luar pikiran kita nggak bisa minta ini. Dia kasih lah kelebihan Filipi itu apa yang kita minta di luar iya, pikiran kita nggak tahu gitu. Nah, ya justru ya kadang-kadang kita juga suka menghakimi orang, apalagi kita minta tolong nih. Tolong dong doakan saya. Iya. Jadilah kalau manusia ya, kita minta tolong doakan kita sampailah 2 tahun, 3 tahun kan nggak terjadi-jadi juga. Nah, tiba-tiba yang mendoakan tuh, "Lu mungkin salah lu, mungkin lu ini." Nah, itu nah itu kadang-kadang kalau kita minta orang untuk mendoakan kita. Nah, kadang-kadang di situ ya, orang tuh iya. nggak bisa menjaga mulutnya, kita kadang-kadang itu menjatuhkan mental kita juga. Nah, Oh, iya. ini Pak, Nah, satu lagi. Ini sebaiknya kita maaf, berdoa tuh Pak, ya. sendiri aja gitu, sendiri kita minta kepada Tuhan. Kan Tuhan ajarkan sih di Matius 6 ayat 6 Iya. tuh, tutup pintu kita masuk, udah berdoa di situ sendiri aja, iya Iya. kan? Itu diajarkan Yesus kok sama kita. Hmm. Ya udah nggak ada. Jadi kita kalau meminta ya sudahlah, jangan pakai perantara orang juga kita minta dibantukan dalam doa. Tapi Iya. kalau enggak ini kita yang dicapnya, langsung bilangnya, "Ah lu ada yang kurang, lu ada yang jahat, lu yang belum bisa lu lakukan pasti." Nah ini dia. Kalau kita minta orang-orang lalu berdoa nggak terkabulkan, jadi kita yang kena hakimin sendiri dari dia. Iya. Gitu. Ini Pak, saya pernah kan suruh mendoakan orang sakit itu. Ya itu saya yakin karena perbuatan Tuhan. Tangan Tuhan luar biasa kan. Waktu itu saya udah dibilang sebelum berdoa pada dia itu, Pak, saya udah dibilang saya ini dukun gitu loh. Nah, walaupun dibilang seperti itu, saya dalam hati nggak mau dibilang seperti itu. Habis itu saya berdoa buat dia yang minta tolong itu. Ya memang sembuh. Ya beberapa hari kemudian itu sembuh tanpa masuk di rumah sakit. Habis itu saya didatangi orang tuanya, dibawa apa itu amplop kandel itu kan isinya itu uang waktu itu. Nah kalau saya misalnya nggak dibilang badukun gitu ya, itu mungkin ini berkat dari Tuhan atau bagaimana. Mungkin saya bisa menerima. Karena saya dibilang dukun, saya tidak mau menerima itu Pak. Itu menurut Bapak itu bagaimana itu? Ya benar lah, karena kita kan bukan karena kehebatan kita bisa Iya, itu. Ya itu udah, tapi kita udah dicap begitu itu nggak benar juga. Nah iya, itu yang nggak enak saya kan itu. Iya. Karena saya udah bilang, saya itu berdoa itu untuk menurut kepercayaan saya sendiri. Gitu, saya udah tahu kalau saya itu orang Kristen. Masa dibilang dukun ya enggak saya. Itu. Berarti kalau saya nggak menerima itu ya, nggak menerima uang itu, saya salah atau gimana Pak itu? Kalau menurut saya sih, kalau kita menerima itu boleh-boleh aja. Boleh ya, Pak, menerima itu enggak maksud saya kalau kita menerima itu boleh-boleh ya, tetapi jangan kita dibilang kita dukun, itu nggak boleh. Ya itu loh. Nah, kalau dia mengucapkan itu, ya udah nggak usah. Kita dianggapnya dukun, kita tidak. Harusnya Bapak bilang tidak, saya tidak dukun, saya pengikut Kristus. Harus digituin Pak. Iya, aku udah bilang. Kalau pengikut Kristus dia bilang, jadi saya ini bayaran bukan untuk dukun, harus kita jelaskan juga supaya dia koreksi juga. Kalau Bapak nggak kasih tahu dia nggak bakal tahu kesalahan dia. Iya. Harus ngomong. Akhirnya saya nggak terima itu Bapak, nggak menerima itu. Ya. Buat ibu aja di rumah, buat beli apa gitu, kita bilang gitu. Soalnya kenapa Pak? Kita juga kayak ini akan ada kalau makanan-makanan sudah didoain orang.
Iya. Itu yang disembahkan kepada dewa-dewa itu pun nggak boleh kita makan. Oh iya Pak. Ini ada di tempat saya itu seringkali saya ini didatangi tetangga itu disuruh ikut istilahnya selamatan. Tahu ya Pak selamatan ya? Dia tahu Di selamat. ya di Punden itu loh. Iya. Di situ. Nah, saya udah berkali-kali kalau saya mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa ikut di situ, bukan saya fanatik untuk umum. Maaf, saya fanatik itu untuk saya sendiri, saya bilang gitu. Iya. Jadi akhirnya ya nggak jadi, ada yang beruntung juga sih orangnya. Aduh fanatik banget ini Pak Stefanus ini kata dia itu. Iya. Jadi akhirnya enggak, tapi enggak apa-apa Pak ya. Enggak, tapi kita nggak boleh makan itu aja. Terus Enggak. itu kita pokoknya makan-makannya sudah dipersembahkan untuk dewa-dewa, kita nggak layak kita makan. Iya, Gitu. enggak gitu. Yang lain mungkin ada Pak Kemiri tidur. Iya. Ini Pak Kemiri tidur. Dia capek tadi dia berdebat sama si Ikwan. iya. Ibu Lazarus gimana? Masih mau ada bicara? Silakan Ibu. Ya, sudah cukup Ana. Sudah semuanya sudah komplit. Sudah Bu ya. Ya apa-apa Bu, di sini tempat diskusi aja Bu. Kalau yang ada yang tanya, kalau masih bisa dijawab, dijawab. Oke, sudah tepat udah. Iya. Iya. Karena ini ya, apa namanya kan banyak orang juga yang apa sih ya termasuk saya juga lah. Saya juga kadang-kadang nggak pakai tanya sama Tuhan ya. Segala sesuatunya saya lakukan langsung aja. Padahal kita itu kan harus tanya sama Tuhan benar apa enggak ini kan seperti itu. Nanti Karena kita supaya minta kita juga jangan Bu. kecewa. Kalian minta juga Iya, Pak? tanda-tandanya kita minta. Oh, Setelah gitu ya, minta, Pak? iya, Wah, iya, supaya kita saya, tahu, supaya kita bisa tahu apa tanda-tandanya. Jadi supaya kita benar, oh ini benar dari Tuhan, benar enggak. Iya. Gitu, kita minta tanda-tandanya supaya kita jelas. Iya. Karena saya gini ya Pak, kan saya pernah adik saya tuh ya, dia dapat tawaran kerjaan gitu. Emang sih gajinya lumayan, tapi ternyata hasilnya itu malah bikin dia susah ya akhirnya. Nah, saya bilang sama adik saya, kamu emang nggak doa dulu, nggak bawa dalam doa, saya bilang gitu. Oh, saya bawa dalam doa, tapi kok ternyata seperti ini ya, kata dia gitu. Tapi dia sih tidak menyalahkan Tuhan ya. Jadi saya bilang, ya lain kali kamu itu kalau gaji kecil tapi tetap disyukurin, kata saya. Jangan kamu merasa ada yang nawarin gaji gede, kamu udah langsung ambil aja. Dan akhirnya kamu bikin susah sendiri, kata saya gitu. Belajarlah kita itu untuk mengucap syukur, kata saya. Dan segala sesuatu itu kita tanya Tuhan, Tuhan benar nggak sih ini? Itu jangan kita asal bilang, wah ini apa puji Tuhan nih, kebetulan lagi butuh nih, dapat nih gitu kan, ada kan seperti itu ya Pak ya. Makanya harus kita berhikmat gitu ya Pak ya, supaya jangan salah. Ya juga begitu juga dulu pernah saya tuh kerja ya, minta cari kerjaan, tapi yang ada doanya benar dapat itu tandanya. Saya minta yang ada doa pagi ya ternyata benar. Nggak pertama-tama belum, tapi setelah saya masuk 2 bulan 3 bulan kami bentuk silent doa. Jadi setiap pagi kami sebelum memulai kerjaan itu berdoa dulu. Iya. Iya. Jadi di apa kami itu setiap pagi sekarang. Jadi sekarang udah malah menambah udah firman Tuhan bukan hanya sekedar doa aja lagi. Sudah kebaktian setiap pagi. Dari jam 8 sampai jam 9. Karena setengah 10 baru orang yang muslim melihat kami ya diam karena yang punya Kristen ya mau apa mereka kan gitu. Iya, betul. Iya, itu. Jadi begitu bisa. Gitu.
Jadi kalau mau cari itu ya sekalian, itu kan lebih enak, lebih nyaman pun bekerja. Harus disertakan gitu ya, Tuhan. Saya juga Bu, ya ini bukan sombong aja ya. Lebih Iya. daripada 15 tahun kerja di properti. Sebagian bagian pajak ya. Saya tidak pernah sedikit pun, sekalipun ngasih uang sama orang pajak. No, Iya. sedikit pun nggak pernah. Karena apa? Ya, saya punya prinsip itu nggak mau nyuap orang. Sebenarnya kalau saya minta aja orang nggak bakal tahu tuh, apalagi perusahaannya bayar pajak sekian, 30 juta atau 100 juta gitu, kan nggak tahu, saya kantongin. Iya, betul. Bisa kalau saya mau, tapi nggak itu, hidup gue bukan karena dari situ. Iya. Udah sudah kaya saya dari dulu. Betul, apalagi pajak itu terkenal ya. Iya. Pajak, Mau cukai buat itu. apa? Mau buat laporan keuangan, ayo saya bikin laporan keuangan, mau minjam ke bank, ayo ini saya bikin laporan keuangan supaya jadi bagus. Bisa. Mau Iya. apa aja kalau orang minta sama saya. Gitu. Bisa. Jadi kalau ada orang-orang yang minta laporan keuangan, ya bikin, bisa nggak bikin? Ya udah, pajak ada masalah, iya ini ada masalah di kantor pajak, kasih ke saya, biar saya tanggulangin, saya tolong, kan itu. Sekarang kerjaan saya itu Bu, jadi kalau ada yang masalah di kantor pajak, ada yang belum bikin laporan keuangan, nggak bisa, atau bermasalah dengan bagian keuangannya, nah jasa saya itu sekarang. Iya. Gitu. Jadi itu apain orang-orang kalau ada yang mau bikin laporan apa itu, saya sekarang Bu untuk audit juga bisa, kantor akuntan pabrik saya juga banyak punya teman. Puji Tuhan ya Pak. Iya, Yang penting iya. sertakan Tuhan gitu ya Pak ya. Iya betul, itu ya jalurnya di situ. Iya, karena kan banyak juga sih kalau udah pajak, kalau urusan pajak itu, ya maaf ya Pak, bukan kita ngomongin orang Iya. pajak, tapi ini aja pengiriman barang dari Hong Kong ke Indonesia juga jadi jadi rumit ya, kayak kemarin jadi kita ini diskusi siang sampai Iya, kemana-mana nih. nggak apa-apa. Jadi gini Pak, kayak kemarin itu kan ada pengiriman barang. Temen saya gitu ya, dia kirim baju itu harganya cuma 200.000 lah kalau orang Iya, Indonesia. iya. Nah, kena pajaknya sampai 9 juta, apa nggak gila-gilaan itu Pak? Nah Aduh, itu kata dia, kan kita kan ada rate-nya sebenarnya, harusnya dari sana udah tahu. Karena masuk ke Indonesia itu ada yang harga pajak-pajak barang mewah itu ada juga Bu, namanya PPNBM. Nah mungkin ini harga barang mewah, nah harusnya disampaikan dengan struknya seharusnya pas ngirim itu. Struk sama tokonya, invoice-nya. Nah itu pas ngirim itu nanti kalau pihak pajak ini invoice nih, nama tokonya, dia boleh telepon ke sana harganya berapa. Nah ini karena mungkin nggak dikasih tahu harga di sana, jadi orang pajak sini udah dikasih aja standarnya bea cukai sini. Dibukanya di komputer standar harga baju begini-gini, mungkin dianggapnya 20 juta berapa juta kan itu. Karena ya itu ketidaktahuan itu, ini kan terjadi ketidaktahuan aja. Iya. Gitu. Cuman kemarin sempat sih Pak dari tempat pengeluhan TKI itu jadi telepon ke pajak itu bilang, "Ini nggak salah nih Pak," katanya, "ini sampai kena 9 jutaan. Kalau Ibu nggak sanggup bayar ngomong aja," gitu. Aduh. Ya bilang aja nggak sanggup bayar aja langsung, bilang bakar aja langsung Pak, bilang aja gitu langsung. Iya kan? Jadi langsung gituin aja kalau memangnya 200.000 kan gitu. Itu Pak Khalil mau tanya. Iya. Itu sebenarnya kalau pajak impor itu berapa kali sih? Aku kan dulu pernah beli barang dari Alibaba ya. Akhirnya barang itu 1,5 kali kok nggak salah. Itu pajaknya kayak 3 kali ya. Pajak apa aja itu ya? Bingung. Jadi pajak itu ada namanya pajak PPN. Setelah PPN ya, apa lagi? Setelah PPN ada lagi pajak ekspor.
Impor lah gitu ya. Impor dari sana tuh pajaknya berapa. Nanti ada di situ di catatan kita di sini di kantor di bea cukai. Ada lagi PPH jasanya. Iya kan Jadi 3 itu kali berapa? jadinya kan. Iya 3 betul, kali. betul, iya. Nah, Itu apa KPJ 3 dasarnya? Hah? itu memang ada. Jadi ini Pak, jadi tergantung, jadi ada tax treaty namanya, tax antar bangsa-bangsa itu. Kita dengan Singapura itu beda pajaknya, dengan Cina beda pajaknya. Beda, jadi setiap negara itu berbeda-beda pajaknya, Pak. Jadi nggak mungkin sama. Nah, kalau tidak ada, dia main langsam itu, biasa main tebak-tebakan aja harga yang tertinggi dia taruh. Iya, contohnya kayak di sini ya, Pak, ya, yang di Iya. Hong Kong. Di Hong Kong itu harga tertinggi karena nggak ada apa merek itu apa semuanya, dia tembak harga yang tertinggi. Sebenarnya kalau kita mau, pas ngirim itu, kirim invoice, kirim ini semuanya harga sekian, dia lihat itu nanti. Dia bakal telepon tuh toko tuh, benar nggak harganya sekian gitu. Nah, berarti baru orang pajak menghitung bea cukai situ. Udah sampai ke pajak kita nih. Tapi Iya. kalau di perusahaan Bu, pajak itu bisa diakumulasikan nanti untuk pengurangan pajak di pajak badannya sebenarnya. Kalau perusahaan ya. Iya. Nah, kalau di perusahaan Karena Indonesia. kita bawa oleh-oleh juga kena pajak sih, pakai kemarin ada juga yang bawa coklat seharga 60.000 lah uang Indonesia. Ya. Jadi dikenakan pajaknya 500.000. Aduh, jadi kita para TKI ini kan resah ya, kenapa? Emang dari dulu memang pajak udah ada. Tapi kayaknya ini makin ngegencet banget gitu ya. Jadi kemarin itu kita udah bayar paketnya mahal, terus kena pajak lagi. Aduh, jadi ini yang benar-benar kayaknya meresahkan gitu ya. Iya, karena gini juga Bu, harga coklat di luar negeri itu lebih murah dari coklat di Indonesia. Iya, betul. Nah, kalau nanti itu dijual murah, orang nggak mau beli coklat Indonesia. Dia kan beli coklat luar, maka tuh harga tuh ditinggikan. Oh. Ya Kayak nggak boleh minuman. lah. Harus fair lah Pak Khalil. Sesuai dengan aturan itu berapa persen dong? Ya memang ini fair nih Pak, ada aturan-aturannya supaya barang-barang itu, contoh kebutuhan pangan di Indonesia kayak buah-buahan itu. Di Indonesia kalau ada buah, contoh buah jambu ada di Indonesia. Apa kalau kita impor itu, apa nggak merugikan buah jambu di Indonesia? Atau mangga? Iya. Atau pepaya? Pak Khalil ini maaf Pak, saya potong. Boleh nih Pak, nanti lain kali kita live di Facebook saya nih Pak. Boleh. Facebook saya banyak orang-orang TKI karena keluhan tentang ini nih pajak nih. Nanti kapan ada waktu kita live di YouTube saya Pak ya. Iya boleh. Di Facebook, bukan YouTube, di Facebook. Iya. Mbak Ana. Iya. Kalau orang ngirim barang seandainya berdagang lah Mbak Ana di Hong Kong. Kalau ngirim barang dari Indonesia ke mana di Hong Kongnya? Prosedurnya enak nggak? Seandainya harga di sini 1 juta. Jadi berapa Mbak Ana terima di sananya? Ya sama gitu, kayak misalkan contoh ya, kan harga kerupuk itu misalkan 15.000. Indomie deh Bu, Indomie lah. Di Ibu itu harga berapa? Indomie ya. Enggak, ya impor langsung aja secara sendiri. Ya ini impor Pak, di apa sana di Hong Kong sana ada Indomie. Kita mau bandingin harga di Indonesia. Berapa harganya? Coba. Harga sana berapa per piece? Ya 2 kali lipat, Pak. Jadi kayak misalkan di Indonesia 10.000, di Hong Kong dengan uang Hong Kong kan 10.000, $10. Nah, $10 kalau ditukar rupiah kan jadi itu 20. Jadi kita anggap 20.000 kan? Iya, ya kan di Indonesia harga mie itu 5.000 Bu. Nah ongkos biaya angkut itu kita anggap 5.000. Iya. Nah 50% itu pajak Bu. Nah di Hong Kong sendiri pajaknya tinggi juga Bu. Jadi ngeliatnya itu aja. Harga di sini 5.000, ongkos angkutnya 5.000, si 10.000-nya lagi itu pajaknya tuh. Misal masuk ke Indonesia, masuk ke Hong Kong. Atau 8.000 lah, 2.000 lagi untuk yang distributor untuk jual kan. Gitu. Itu Bu, jadi pajaknya udah segitu. Kan sama aja, ini saling tekan-menekanan pajak Bu. Itu yang gampang aja. Ini yang lagi rame ini di sini nih.
Nah, di itu Hong dia. Kong nih, Pak, sama di negara-negara. Jadi TKI ini lagi pada keluh kesah tentang pajak sampai kemarin emang saya ngerasa ya, wah ini jadi kita kemana-mana itu kita selesaikan dulu dengan yang tadi dulu ya Pak. Saya mau ini dulu closing dulu dengan Ibu Lazarus, nanti kita bahas Oh itu ya, Pak. oke. Oke, ya, ya, ya. Ya, saya mau bahas itu. Bu Lazarus, Pak Samaria, gimana ini kita Udah jauh menyeberangnya. kemana-mana. Maaf ya Pak Samaria, maaf Pak Ibu Lazarus, maaf Ya, Pak. apa-apaan. Iya. Jadi kita closing dulu deh ya. Apa Iya. gimana nih? Boleh, Pak boleh. Samaria. Ya, di closing dulu boleh. Iya, ya. Closing dulu baru saya- gosip pajak. Iya nih. Jadinya kita gosip kemana-mana nih. Ya inilah ngobrol siang ya. Jadi apa? Namanya tanya apa saja. Di sini komplit. Pak Kimiri lain lagi dia bisa kita tanya soal-soal apa gitu. Iya. Beda-beda. Ya kenalkan dulu ini Pak Samaria, Pak Khalil, Pak Iya. Kimiri, Bu Lazarus. Ya, Ini salam teman Pak Khalil. saya. Ya, salam, salam, salam. Ya, Pak. Ya, salam Bu. Ini sebenarnya Pak Lazarus, oh yang ini ya, ini yang hidupin Tuhan Yesus kembali ya. Iya ini Ibu Lazarus ini. Ini orangnya asik juga Pak. Iya. Ibu Lazarus ini. Iya. Pak Samaria juga ya orangnya asik. Biasa Pak. Mane, kalau Pak Samaria ini sama dengan apa ya mau dibilang ya, jauh di Samaria ya Pak ya, tapi enggak lah Pak ya, jauh di benar lah Pak ya. Naik keledai Pak soalnya Pak Samaria, jadinya nggak nyampe-nyampe. Nyampe. Ya Iya. Pak Oh ya, Samaria ya. iya, Iya, Pak kalau nanti- Samaria juga punya channel nih Pak Khalil. Jadi Oh, kalau iya. Pak Samaria, saya maaf ya Pak Samaria, saya promosi tanpa seizin Bapak. Iya. Ini Pak Samaria ini setiap malam ada diskusi tentang renungan satu ayat gitu loh Pak. Nah, Oh, kalau iya. ya Pak Kemiri juga kalau itu ya silakan gabung-gabung kalau mau gabung gitu. Iya, iya. Nanti kirim linknya aja deh. Iya. Ya Bu. Cocok nih. Kalau saya mah nanti kita bahas itu Pak di Facebook Ya. saya Pak ya. Boleh, Kita bahas boleh. pajak. Waduh. Boleh. Iya, iya. Jadi gimana Ibu Lazarus kita closing ya. Saya Pak Samaria, saya minta doanya Pak Samaria. Silakan Pak Samaria. Oh, sebentar. Saya belum mengucapkan terima kasih sama channel-channel yang sudah menyiarkan. Aduh. Maaf Pak ya, maaf. Ya, terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan diskusi siang kita ini ya, ngobrol santai. Memang segala sesuatu kita harus tanya sama Tuhan, karena kalau kita tidak tanya sama Tuhan, yang akan terjadi kita kecewa, entah itu sama diri sendiri, sama teman, atau sama Tuhan ya, dan itu sebenarnya nggak boleh. Maka dari itu, terus mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat channel-channel yang sudah menyiarkan diskusi siang hari ini, yaitu Sema Adonai, Ferdinand Warhana ya, pendalaman Alkitab, Abi Ismail Channel, Garnet Sidan, Agus Kurnia Facebook, Antara Channel, dan King Alexander. Oke, terima kasih buat channel-channel yang sudah menyiarkan diskusi santai kita siang minggu ini. Silakan Pak Samaria. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang benar, yang Bapa yang selalu tahu segala yang tidak pernah terlambat mengeluarkan tangan, yang tidak pernah lalai mendengarkan setiap seruan dan siang hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur
atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami khusus. Kami boleh berkumpul di kesempatan berbicara hari ini. Bapak ini semua karena kemurahan Kau perkenankan kami untuk selalu melewati waktu berjalan bersama. Bapak, terima kasih buat perbincangan kami. Terima kasih buat perkataan yang kami boleh lepaskan. Berkat-berkat yang boleh kami lepaskan. Biarlah ini semakin membawakan untuk lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan tiba gilirannya kami lebih lagi Tuhan untuk saling mengasihi di dalam persekutuan, sekalipun kami tidak disatukan dalam tempat yang sama. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali beraktivitas. Sertai kami, bimbing kami, tuntun kami untuk selalu berjalan mengikuti Engkau. Perkenankan kami untuk selalu menyerahkan hidup kami, menggantungkan semua harapan kami hanya kepada Amin. Sudah selesai ya Pak? Saya nggak kedengaran nih. Shalom, Pak Samaria sudah selesai ya? Hmm? Iya, Mbak Ana, yuk. Udah? Iya. Oke, Oh, yuk. iya. Oke, terima Oke. kasih Ya, semuanya. salam. Pastor Tuhan Yesus. Yesus berkati kita Shalom semua. semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Pak, sudah selesai ini bagaimana? Sudah di close. Iya, sebentar. Mbak Ana udah berapa lama di Hong Kong? Saya sudah hampir 6 tahun.